Salam Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, ibadah disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan roti dan anggur, silakan menghubungi sekretariat gereja. Di setiap akhir bulan, kita mengadakan doa kontemplasi di dalam acara Q with God yang diadakan pada hari Rabu dan hari Kamis pada tanggal 29 sampai 30 September 2021 dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat pada tanggal 1 Oktober 2021 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Baptisan air akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan dibaptis, silakan mengambil formulir atau menghubungi Bapak Tertius Indratno. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 16900040488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Mari mengajak semua kita untuk memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang memberikan anugerahnya di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu
menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Yes. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sebab di dalam Dia ada pengharapan dan sukacita. Sebab Dia Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Alive in Jesus we're alive. Alive in Jesus we're alive. Alive in Jesus we're alive. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Haleluya. Sebab di dalam Dia ada kelimpahan. Dia memberikan yang terbaik atas hidup kita. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan berkata, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena
sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati dengan limpahnya. Bahkan Engkau telah mencurahkan segala yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang
persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Persembahkan hidupku bagimu Tuhan, Allah dan Tuhanmu, Raja segala raja. Kau layak dimuliakan, Kau layak terima hormat. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have you. Lord, I give you my heart, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Pulihkan hatiku, pulihkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan sukacita kalau hari ini kita bisa dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan September ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yaitu All by His Grace. Semua oleh anugerah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, berjalan di dalam anugerah Tuhan, memiliki iman yang berdasarkan anugerah Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan dituntun oleh Tuhan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan di minggu yang terakhir di bulan September ini, kita akan belajar satu topik yang sangat luar biasa, satu prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam hal memberi. Oleh sebab itu topik kita minggu ini adalah memberi berdasarkan anugerahnya. Giving based on His grace. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Amin. Bahkan Dia adalah Allah yang ingin memberkati umatnya. Dia memberikan janji untuk memberikan berkat rohani kepada anak-anaknya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itulah Bapa yang kita sembah, Bapa yang begitu baik. Dia ingin memberkati umatnya, Dia ingin memberikan berkat-berkat rohani di dalam sorga bagi anak-anaknya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak ingin anak-anaknya, orang-orang yang telah diberkati, umatnya yang diberkati itu terikat dengan berkat-berkat jasmani. Bahkan memberhalakan berkatnya tersebut lebih daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Ia akan memberkati secara berlimpah kepada umatnya yang kehidupannya tidak terikat kepada berkat-berkat jasmani tersebut. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita untuk memberi kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu kekurangan sesuatu sehingga kita harus memberinya kepada Tuhan. Tidak. Tetapi dengan memberi persembahan kepada Tuhan, di dalam pekerjaannya, Ia mengajar kita supaya kita memiliki hati yang mengutamakan Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Tuhan mengajar kita supaya kita tidak menjadi orang yang kikir atau pelit dan tidak terikat kepada berkat jasmani yang Tuhan berikan tersebut. Bahkan Tuhan juga mengajar kita supaya kita tidak mengandalkan berkat jasmani atau kekayaan menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu memberi merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada 3 alasan mengapa kita harus memberi kepada Tuhan berdasarkan anugerahnya.
Hal yang pertama yang menjadi alasan kita memberi kepada Tuhan karena kita telah menerima daripada Tuhan. Kita memberi karena kita telah menerima. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menggenapi janjinya, melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kasih karunia-Nya pun kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah alasan yang pertama mengapa kita harus memberi kepada Tuhan di dalam anugerahnya. Karena kita telah menerimanya daripada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memiliki motivasi yang salah ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan. Yaitu ingin menerimanya, saudara. Ingin diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat baik. Dia sudah memberkati kita. Bahkan tadi dalam firman Tuhan katakan dia menyediakan segala berkat rohani di dalam sorga bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu kita memberi bukan karena kita ingin menerima, supaya kita menerima, supaya kita diberkati. Tidak. Tapi sebetulnya kita memberi karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki motivasi yang tulus, motivasi yang murni. Bukan sebagai transaksi ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sebetulnya apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang kita miliki, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Bahkan seluruh hidup kita pun adalah milik Tuhan sendiri. Tuhan hanya memberikan kepada kita kuasa untuk mengelola sebagai stewardnya Tuhan. Penata layan daripada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sepatutnya kita memberikannya kembali kepada Tuhan. Nah di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 dicatat demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan, jangan kau katakan dalam hatimu, ya kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya apa yang kita punyai, harta, kekayaan yang ada di dalam hidup kita, itu bukan kita peroleh karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Memang kita harus bekerja, tetapi untuk bekerja itu pun kita memerlukan anugerah daripada Tuhan. Amin. Sehingga apa yang kita miliki sebetulnya adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita juga memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan di dalam anugerah, karena kita telah menerimanya daripada Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi alasan untuk kita memberi adalah kita memberi karena kita itu mengasihi Tuhan. Amin. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita, terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, mati menggantikan kita sebagai orang yang berdosa. Dan oleh anugerahnya itulah kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memberi kepada Tuhan, karena kita mengasihi Dia, karena kita mencintai Dia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian, you can give without loving, but you cannot love without giving. Anda dapat memberi tanpa mencintai, tetapi Anda tidak dapat mencintai tanpa memberi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa memberi tanpa cinta.
Tetapi kalau kita mencintai, pastilah kita akan memberikan sesuatu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita juga dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Dia, kita memberikannya dengan dorongan karena kita mengasihi Dia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Taj Mahal adalah sebuah bangunan makam yang sangat megah yang dilapisi oleh emas, yang dibangun oleh Shah Jahan, seorang suami yang mencintai istrinya sebagai permaisuri. Mumtaz Mahal yang meninggal ketika melahirkan anaknya yang ke-14. Itu dibangun karena dia mencintai istrinya. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada istrinya yang telah meninggal dunia tersebut. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita ingin memperoleh berkat-berkatnya saja. Tetapi karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Dia. Di dalam Markus pasal 12 ayat ke-30 di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada waktu kita memberi kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita mengutamakan Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Hal yang ketiga yang menjadi alasan untuk kita memberi di dalam anugerah Tuhan, karena Allah sendiri yang telah menyediakan benih itu untuk kita tabur. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memberi karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk dapat kita menabur, Tuhan pun sudah menyediakan benih untuk kita tabur. Oleh karena itu benih yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita tabur, jangan kita makan juga, tetapi harus kita tabur. Karena dengan demikian Tuhan akan melipat gandakannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasil tuaian selalu sebanding dengan jumlah benih yang ditabur. Nah di dalam hal ini Tuhan Yesus menggambarkan seperti seorang penabur yang menabur benih. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang didasarkan karena Tuhan sendiri yang telah menyediakan benih itu untuk kita tabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Wesley dalam hal kekayaan materi dia mengatakan demikian, gain all you can, save all you can, give all you can. Artinya apa? Raihlah sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, dan beri sebanyak-banyaknya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang suka memberi karena kita telah menerima daripada Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena Tuhan sendiri yang telah menyediakan benih itu untuk kita tabur. Amin saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar memandang jumlah dari apa yang kita berikan atau kita persembahkan kepada Dia. Sebab Ia adalah Allah yang maha besar. Dia tidak kekurangan suatu apapun juga. Ia sangat kaya, bahkan Allah adalah pemilik dari seluruh alam semesta ini. Karena persembahan atau pemberian kita merupakan wujud daripada kasih kita kepada Tuhan. Maka Tuhan juga memperhatikan sikap hati kita ketika kita memberi kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar hal yang kedua, sikap hati seperti apa yang harus kita miliki pada saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, kita harus memiliki sikap hati memberi dengan sukacita dan tidak dengan terpaksa. Memberi dengan sukacita, dengan rela dan tidak terpaksa.
Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, bukan dengan sedih hati, apalagi dengan paksaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita memberi, sikap hati inilah yang harus kita miliki. Bagaimana sikap hati kita selama ini ketika kita memberi kepada Tuhan? Apakah dengan paksaan? Apakah dengan hati yang sedih? Atau dengan hati yang sukacita dan penuh dengan ucapan syukur? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita belajar. Pada waktu kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan hati yang penuh dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Dan ketika kita memberi dengan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memberikannya dengan sukacita, dengan gembira, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki pada waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah memberi dengan sikap hati penuh pengorbanan. Sikap hati dalam memberi kepada Tuhan penuh dengan pengorbanan, bukan memberi dengan asal-asalan, bukan memberi dengan ala kadarnya. Memberi dengan penuh pengorbanan merupakan bukti bahwa kita juga mengasihi Dia. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang 41 sampai 42, di sana dikisahkan tentang seorang janda yang miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Diceritakan bahwa pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang persembahan kepada peti tersebut. Dan banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Tetapi datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nilainya mungkin kecil, saudara. Maka Tuhan Yesus kemudian memanggil para murid-muridnya. Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini memberikan yang terbaik. Memberi dengan sebuah pengorbanan. Dikatakan semua orang lain memberi dengan kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dengan kekurangannya. Semua yang ada padanya diberikan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sikap hati yang harus kita miliki. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan dengan hati yang penuh dengan pengorbanan. Bukan dengan keterpaksaan atau memberi dengan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh janda yang miskin ini. Dia memberikan semuanya, nafkahnya dia berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati seperti inilah yang Tuhan lihat. Sikap hati seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan ketika memberi persembahan kepada Dia. Hal yang ketiga, sikap hati yang harus kita miliki pada waktu kita memberi kepada Tuhan adalah memberi dengan kerendahan hati. Bukan dengan sikap hati yang sombong, angkuh, ingin cari nama. Tetapi memberi dengan kerendahan hati. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang ketiga, dicatat demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita memberi kepada Tuhan dengan sikap hati yang rendah hati. Bukan dengan sombong, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin cari nama. Bahkan dikatakan jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita memberi dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan,
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk cari nama, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati yang keempat yang harus kita miliki pada waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. The best, yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan sebagai orang yang mengasihi Dia, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh yang dicatat di dalam Alkitab dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Bagaimana seorang yang bernama Maria memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dicatat di situ bahwa pada hari ke-6 sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus pergi ke rumah Lazarus untuk mengadakan perjamuan makan di situ. Ketika itu Maria datang, kemudian ia mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu pemberian yang terbaik yang dia punya. Dia memberikan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Kemudian meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sikap hati yang penuh dengan kasih, sehingga ia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Pada waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, waktu kita melayani Dia, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan memberikan yang asal-asalan, tetapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Yaitu apa? Nyawanya yang telah dikorbankan untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengar mengajar kita supaya kita memberi di dalam anugerahnya yang didasarkan karena kita telah menerimanya daripada Tuhan. Didasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Didasarkan karena Tuhan telah menyediakan benih untuk kita tabur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sikap hati yang harus kita miliki untuk kita memberi kepada Tuhan adalah pada waktu kita memberi karena kita mengasihi Dia. Memberi dengan penuh pengorbanan. Memberi dengan kerendahan hati. Dan kita rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, maka saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan bila firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadikan kekuatan bagi kita dan hidup kita diubahkan memiliki sikap hati yang benar pada waktu kita memberi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami tentang prinsip-prinsip kebenaran di dalam kami memberi. Karena Engkau Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan berkat-Mu, bahkan Engkau telah memberikan anugerah-Mu bagi hidup kami. Sehingga apapun yang kami miliki, sebetulnya semuanya itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki sikap hati yang benar ketika kami memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diubahkan memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.